Ya, welcome back sahabat Alpetra Ministry. Kita kembali lagi berjumpa bersama di channel kesayangan Anda yang senantiasa memberikan wawasan supaya iman kita bertambah kuat. Masih di Alpetra Ministry yang selalu mengajak Anda cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Saya cuma berkat semua pemirsa Alpetra Ministry. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Dan sudah hadir bersama kita seperti biasa ada Bang Heri. Shalom Bang. Shalom sahabat Alpetra. Ketemu lagi dan kita akhirnya jumpa lagi di acara yang kita tunggu-tunggu, sahabat Alpetra Ministry. Haleluya, salam. Tuhan Yesus berkati kita. Yesus berkati. Ya. Baik sahabat Alpetra Ministry, kali ini kita akan mulai dengan membahas sesuatu yang sangat penting yang lagi ramai ya. Banyak di luar sana tuh orang-orang yang dikagetkan dengan bermunculannya ajaran-ajaran yang sangat meresahkan ya. Dan sahabat Alpetra yang mau tahu Kristen progresif itu udah dibahas sama Bang Heri ya di video-video sebelumnya, bisa sahabat Alpetra lihat. Nah Bang, kita langsung aja ya. Kita mulai dengan ayat dari Matius 24 ayat 24 dan 25 ya. Mungkin ada baiknya saya bacakan dulu ini ya Bang. Ya. Baik, firman Tuhan berkata, ditulis dalam Matius 24 ayat 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayat 25, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ini pasti Tuhan Yesus yang bilang ya Bang, bahwa Tuhan sudah memperingatkan terlebih dahulu gitu. Nah Bang, ini munculnya katanya dengan tanda-tanda yang dahsyat. Apa maksudnya ini Bang? Ada mujizatnya gitu, Mesias palsu ini. Maksudnya apa ya Bang? Ya, tanda-tanda yang dahsyat perlu kita ketahui seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus juga, yang menyerupai ya, atau seruan-seruan yang mengatakan di sana ada yang diurapi, di sana ada yang dikhususkan, di situ ada yang super power, di situ ada yang lebih hebat. Jadi tanda-tanda itu pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah tentang akhir zaman. Dan juga kita lihat sekarang ada yang mengklaim sebagai Paulus, yang mengklaim sebagai Roh Kudus, dirinya Roh Kudus ya, atau mengklaim dirinya Mesias atau yang diurapi ya. Karena kan arti Mesias kan artinya yang diurapi ya, berarti ada klaim yang mengatakan ini diurapi, padahal pengertian yang diurapi itu kan hanya khusus kalau di perjanjian lama nabi, imam ya. Kalau di perjanjian baru ya Mesias yang sudah datang, artinya yang sudah digelarkan itu yang diurapi ya. Jadi sahabat Alpetra, apa yang disebutkan oleh Tuhan Yesus tentang tanda-tanda itu tentu mengacu kepada ajaran-ajaran yang palsu, nabi yang palsu, Mesias yang palsu. Kalau Paulus menyebutnya Injil lain, Kristus lain. Nah begitu sahabat Alpetra. Iya Bang. Nah di sini juga dibilang, ini yang sangat jadi sorotan sih ya, bahwa mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga katanya. Nah, berarti sebetulnya sasaran mereka yang utama bukan orang-orang pilihan ya. Nah sebelumnya orang-orang pilihan ini apa sih Bang maksudnya? Orang-orang pilihan itu siapa sih Bang maksudnya Bang? Ya, di dalam Alkitab
khususnya Efesus 1 ayat 3 sampai 4, pernyataan Paulus tentang sebelum dunia dijadikan kita adalah orang pilihan, ya, atau ditetapkan. Yang dimaksudkan di sana yaitu mereka atau termasuk kita, sahabat Alpetra, yang sudah join di dalam Yesus, dibaptis, ya, sebagai tanda bergabung, mengakui Yesus sebagai Tuhan, mengundangnya masuk ke dalam dirinya, lalu meninggalkan dosa dan hidup di dalam ajarannya dan melayani Tuhan Yesus menjadi saksi. Itu kategori pilihan, ya, atau yang dimaksudkan orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Kristus. Tapi yang dimaksudkan di Kang Alfa, sasarannya terhadap orang-orang pilihan, ya, saya kira ajaran sesat tidak hanya menyangkut kepada orang yang percaya kepada Kristus saja ditujukan. Ajaran sesat itu atau yang palsu itu ditujukan ke semua kalangan, ya, tidak pandang agama atau iman atau etnik atau suku atau ras, ya. Yang terjadi di medsos itu kan konsumsi umum, jadi siapa aja mendengar, melihat, menyimak, ya. Tapi bersyukur karena Alkitab sudah ada di tangan kita, sahabat Alberta, membacanya, lalu bahkan bertanya kepada rohaniawan atau pendeta sehingga bisa membedakan, begitu saudara Alfa dan sahabat Alpetra. Ya, jadi mungkin di sini maksudnya orang-orang pilihan itu orang Kristen yang sudah lahir baru, gitu kira-kira, ya Bang? Betul sekali, yang sudah lahir baru, ya, yang sudah percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan tentu yang lahir baru ini dia mampu mengenali yang mana yang sehat ajaran dan yang mana yang tidak sehat, begitu Kang Alfa. Iya Bang. Nah, jadi ini kita akan melihat juga bahwa hal ini kan sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, ya Bang. Nah, ini kita akan lebih jauh lagi nih Bang, karena kan ada banyak, ya, kemarin aja ramai di media sosial, ya, ada yang kita sebut oknum hamba Tuhan aja, ya, oknum, ya. Oknum hamba Tuhan nih. Sampai dia bilang, tadi Abang singgung sedikit tentang mengakunya Roh Kudus gitu. Ini Roh Kudus mengatakan, Anda tulis angkanya dan kirimkan perpuluhan sekarang juga sebelum jam 2 siang. Wah, nah itu gimana Bang? Ini termasuk ini enggak nih Bang? Termasuk apa nih? Termasuk nabi palsu atau gimana nih? Ya, kita tidak mau menghakimi atau tidak mau mencoba untuk menilai seperti apa. Saya kira sahabat Alberta fokusnya atau kita melihat di dalam Alkitab, ya, yang menjadi pusat, ya, atau kalau Paulus menyebutnya pondasi, ya, begitu, ya, kan menarik, ya. Jadi bukan dari siapapun atau kata orang, ya, tapi Alkitab menjadi dasar, ya. Kalau memang dinilai berbeda atau dinilai benar, ya tentu siapapun bisa diberikan akal sehat, saudara Alfa atau sahabat Alpetra, ya, karena kan Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk menilai, ya, termasuk ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, ya, dalam pasal 13 Injil Matius, kalau orang yang dipilih atau orang yang percaya itu tentu diberikan karunia untuk memahami. Nah, itu kata Tuhan Yesus, ya, di pasal 13 Injil Matius, di ayat belasan itu diberikan kemampuan untuk memahami, mengerti, dan lain sebagainya. Sekalipun dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus sudah memberikan pengertian dari perumpamaan
benih yang jatuh ke Oh, tanah iya. yang keras, benih yang jatuh ke tanah yang subur dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, untuk kita yang hidup di saat ini, mungkin kita orang awam atau sahabat Alberta baru pemula, ya, Iya. tentu Alkitab saja yang menjadi perbandingan, ya, Alkitab saja yang menjadi pusat, ya, pusat komparasi, ya, bedakannya seperti itu, saudara Alfa, ya. Iya. Nah, ini memang betul ya, kita tidak menghakimi ya tadi. Itu tolong digarisbawahi dulu nih. Karena kadang-kadang kita ambil sepotong-sepotong ya. Ya ayat sepotong-sepotong, kadang cuplikan sepotong tapi bukan yang pas gitu. Harus lihat dulu keseluruhannya gitu, apa yang menjadi bahan pembicaraan. Nah, Bang, memang sudah jadi apa ya? Bukan sebagai sesuatu yang terselubung ya. Banyak sekali orang-orang Kristen pada umumnya tahu bahwa memang ada orang-orang yang akan muncul ya, Bang ya, menjadi penyesat-penyesat gitu, dengan terbukti adanya aliran-aliran yang kurang apa ya, yang kurang pas gitu dengan kekristenan. Ya. Oke, Bang, ini kita lanjutin lagi nih, Bang. Kita akan lihat dari 1 Yohanes 2 ayat 18 ya. Mungkin sahabat Alpetra bisa di rumah sambil melihat dari 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 27 ya. Itu lebih bagus kalau bisa baca seluruhnya ya. Ini ya, kita akan membahas nih secara lebih jauh lagi kalau tadi dari Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, lalu bagaimana Rasul Yohanes yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus menggambarkan antikris ini ya. Makanya kalau dibilang Alkitab nggak komplit, nah ini buktinya ada. Tuhan Yesus waktu ngomong mungkin sama Matius nggak tercatatkan ya, tapi oleh Rasul Yohanes ini tercatatkan. Buktinya ada nih di 1 Yohanes ya. Nah, saya akan bacakan ayat 18 sampai ayat ke-19 ya. Sahabat Alpetra bisa ikut membacanya dalam Alkitab. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Bang, yang jadi pertanyaan penting ini, Bang, kok dibilangnya dari antara kita sih, Bang? Gimana tuh, Bang? Iya, sahabat Alberta, memang apa adanya diambil dari teks asli, bahwa di tengah-tengah saat itu Yohanes menulis surat kepada jemaat di Asia Kecil, ya. Iya. Ada juga yang istilah Paulus menyamar sebagai malaikat terang, atau istilah Paulus di pasal 2 Korintus 11 ayat 15, seolah-olah dia benar, tapi sebenarnya bukan kebenaranlah dari inti ajarannya, dari buahnya, ya. Jadi di tengah-tengah Yohanes menuliskan surat ini pun ada tantangan atau hambatan-hambatan yang ingin jemaat itu bertumbuh, tapi ada serigala di sana, begitulah ya, seperti itu. Karena Yohanes juga menulis Injil di 21 pasal itu, ya, Injil Yohanes, supaya hati-hati gembala palsu atau si penggembala
Yohanes pasal 10, satu perikop itu ada gembala yang sejati, ada gembala yang memang upahan di sana. Itu juga tantangan di tengah-tengah jemaat atau orang yang bertumbuh yang mungkin sulit mengenali. Ya, tadi saya menyinggung istilah Paulus di suratnya yang kedua kepada jemaat Korintus pasal 11 ayat 15 ayat 16, terlihat benar ya, tapi tidak benar. Begitulah kira-kira dari satu ayat. Nah, kalau tadi yang dibacakan Kang Alfa ada di tengah-tengah kita, gitu kan ya, maksudnya dari Kang Alfa ya, ayat ada di antara kita, bahkan termasuk pada kita, begitu ya. Termasuk pada kita. Jadi dalam perjalanan Paulus safari penginjilan, dia ketemu salah satu penyihir ya yang bernama Simon yang ingin kuasa Paulus. Jadi motifnya memang dia ingin kemewahan atau terkenal atau power atau apapun lah ya, niatnya sudah tidak benar. Mungkin itu maksud yang diantara itu. Mungkin pertanyaannya, apakah ini orang yang dimaksudkan diantara kita belum bertobat? Saya kira ya. Belum lahir baru? Saya kira ya. Karena untuk orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus atau lahir baru, nggak mungkin dia berlaku begitu. Sebagai gembala upahan, sebagai pelayan yang hanya ingin semata-mata kuasa Yesus untuk kepentingannya sendiri, seperti Simon si penyihir yang request kepada Paulus ya. Kalau Kang Alfa tahu atau sahabat Alpetra tahu cerita itu, di tengah-tengah kita, di antara kita bisa terjadi ya. Itu terlihat dari apa? Terlihat dari motifnya, terlihat dari buah ajarannya, terlihat dari perilakunya. Menyanggupi kita untuk membantu ya. Nggak mungkin kita diterlantarkan sehingga kita sampai kepada kegelisahan ya, atau kepanikan. Ini yang mana yang benar? Saya kira nggak sampai situ larutnya ya, sahabat Alpetra. Pasti ada, karena Roh Kudus itu kan di pasal yang kedua ayat 1 sampai 2 sebelumnya ya, sebagai parakletos. Begitu ya. Selain dia menghibur, tapi juga sifatnya menerangi, begitu ya, menerangi, yang siap mengantisipasi. Saya kira seperti itu bayangan kita parakletos. Selain dia menghibur, tapi juga mengcover, begitu ya, keren ya, mengcover dari ajaran yang palsu, nabi palsu, atau Kristus palsu ya, yang ada di tengah-tengah sahabat Alpetra atau saya, Kang Alfa, atau siapapun ya, seperti itu. Sekalipun itu mirip atau sama ya, coba saya bacakan 2 Korintus pasal 11 ayat 15. 2 Korintus 11 ayat 15. Jadi bukanlah sesuatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar. Ya itu. Menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ini sama seperti Rasul Yohanes menulis surat yang ditujukan kepada jemaat di Asia Kecil yang tadi dibaca oleh Kang Alfa, ayat 18 dan 19. Di tengah-tengah kita, jadi ada loh pelayan-pelayan juga yang menyamar ya, jumlahnya sama, bahkan mengikuti aturan atau regulasi dan lain sebagainya di komunitasnya, tetapi keliru. Jadi sahabat Alpetra yang saya cintai, seperti yang tadi dikatakan Kang Alfa, di antara kita atau di tengah kita yang dibacakan oleh Kang Alfa dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19 pun sama seperti yang diuraikan oleh
eh, Paulus di jemaat Korintus. Kalau kita baca di surat yang kedua, 2 Korintus pasal 11 ayat 15, jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Uniformnya, seragamnya sama. Iya. Atau mungkin dia taat mengikuti segala regulasi atau peraturan di komunitasnya. Iya. Tapi ketika dia menyampaikan ajaran yang berbeda, nah di situ kita diberi kemampuan oleh Roh Kudus, tidak hanya sebagai parakletos, tapi membuat kita berani mengatakan itu keliru, itu salah, itu tidak benar. Karena Alkitab menyebutkan bahwa khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman, hati-hati nabi palsu, ya, atau pelayan-pelayan palsu juga, ya, yang dikatakan Paulus tadi di ayat 15 2 Korintus 11. Sahabat Alpetra, mengenai antikris, ya, menyangkut tentang orang-orang yang menolak Yesus, ya, atau menolak ajaran Yesus, atau mungkin setia dengan ajaran Yesus, tapi karena sifatnya maju zaman ini, akhirnya menolak ajaran Yesus yang semula. Ini yang disebut dengan progresif atau Kristen progresif. Begitu, sahabat Alpetra. Nah, jadi sebetulnya tidak hanya karena ada muncul Kristen progresif ini ya, Bang, tapi sudah banyak sekali ya, sudah lama sebetulnya juga. Banyak aliran yang bahkan mereka menyebut dirinya nabi, menubuatkan hari kiamat dan sebagainya, itu udah pernah kita dengar gitu. Dari penjelasan Abang tadi lebih ngeri lagi ya, Bang, kalau di ayat 14-nya ya, dibilang situ kan, katanya ini setan yang menyamar ya, iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang gitu. Di ayat sebelumnya dikatakan iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Dan sebelumnya ya, yang tadi Kang Alfa sebut. Iya. Makanya mungkin gak sih, Bang, kalau yang sekarang nih muncul ya, entah siapalah oknumnya gitu, apakah mereka itu sebetulnya lagi nyamar ya, Bang? Ada di antara kita gitu, padahal bukan termasuk kita katanya kan. Saya yakin iya, ya, malaikat terang dalam tanda petik, iblis yang menyamar sebagai malaikat terang itu ada di tengah-tengah kita dan berhasil mempengaruhi manusia, ya, sehingga manusia yang dipengaruhi itu dipelihara, begitu ya. Dipelihara. Ini kayak istilah orang di luar Yesus, ada istilah pelihara, apa namanya? Pelihara tuyul gitu. Iya. Untuk kekayaan, kata mereka lah ya, istilah gitu. Mungkin sahabat Alpeta juga tahu juga ya, pernah dengar istilah begitu. Ya mungkin juga yang dimaksudkan Alfa. Ada di tengah-tengah kita itu malaikat terang yang sudah dipengaruhi oleh iblis dalam tanda petik ya, malaikat terangnya itu, dan berhasil memenangkan orang Kristen, ya, memenangkan siapapun, sehingga dipelihara, dipersiapkan untuk menjerat yang lainnya. Seperti itu. Nah, orang Kristen yang mana ya? Orang Kristen yang belum bertobat. Itu saya tuh kan sangat penasaran lah, orangnya sangat penasaran gitu. Jadi kalau saya belajar tuh lebih itu, Pak Yan ya, juga Abang juga ingetin, awas jangan terlalu berat, nanti kamu konslet, kata Abang gitu. Wah, kalau diingetin Abang kayak gitu, jadi ingetin ini, Bang, jangan-jangan nanti terpilih di antara ini lagi. Emang kadang pengajaran kita itu juga ya, Bang, mungkin sumbernya yang salah ya, Bang ya, sehingga orang jadi menyesatkan orang lain gitu. Iya, ada yang berangkat dari pemahaman yang keliru terhadap teks,
Ada yang berangkat dia bergeser imannya atau sesat, lingkungan yang membuat dia sehingga mudah meninggalkan Yesus ya. Nah itu Mungkin bukan faktor mayoritasnya ya. Mungkin tidak kuat dasar atau kuda-kuda yang dia pegang ya, atau bisa juga berangkat minimnya Bible study di gereja tempat Nah. dia join atau digabung, kan bisa juga ya, minimnya atau nggak sama sekali, seperti itu bisa jadi, sehingga dia meninggalkan Kristus, atau mungkin dia tidak meninggalkan Kristus tapi terbuka cara berpikirnya bahwa semua pun bisa ke surga, semua pun bisa mendapatkan pengampunan, keselamatan. Iya. Nah ini yang disebut tadi progresif of Christianity ya. Padahal progresif ya progresif, Kristen ya Kristen ya. Kalau Kristen kan ajarannya sudah pasti berpusatkan kepada Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat ya, yaitu Yesus yang sudah mati dan bangkit sesuai dengan kitab suci ya, dan lain sebagainya, kan begitu ya. Iya. Nah, sahabat Alpetra, ini pertanyaan selanjutnya ini akan lebih tajam lagi nih. Nah, Bang, itu ada juga ya hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa bukan Yesus Kristus yang juru selamat, tetapi Allah yang menyelamatkan gitu, bukan Yesus. Nah, itu gimana, Bang? Itu membingungkan jemaat, Bang. Ya, memang sempat viral juga ya, atau ramai ya, dibicarakan beberapa waktu lalu. Nah, tapi perlu kita tekankan kembali ya, Alkitab memang tidak pernah mengajarkan bahwa Yesus bukan juru selamat. Justru Alkitab mengajarkan dia juru selamat ya, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, baik Injil atau tulisan-tulisan Paulus. Kalau memang disebutkan Yesus bukan juru selamat di dalam Alkitab, ya saya kira mungkin yang dikatakan orang itu benar ya. Tapi kalau Alkitab betul-betul sudah menyatakan karya Yesus itu juru selamat ya, namanya sudah jelas ya, seperti itu. Makanya malaikat menyebut pakai nama Yesus ya, seperti itu. Bahkan di Injil yang sama ya, atau keempat Injil menyebutkan dia juru selamat. Lalu kalau tanpa nama bagaimana ya? Kalau hanya disebut Allah yang juru selamat, ya Allah yang mana? Ya, atau Tuhan yang mana ya? Ada banyak istilah Allah atau ilah, atau elah gitu ya. Nama-namanya kan menyebutkan Allah yang mana, ilah yang mana, atau Tuhan yang mana ya. Itu sebabnya namanya perlu ada jelas, karena kan sudah datang ke dunia, ke bumi ya, menjadi sama dengan manusia, itu perlu nama. Makanya disampaikan kepada Yusuf atau Maria, namanya nanti Yesus ya. Ya, jadi artinya nama. Iya, betul. Iya, kan sudah ada di tengah-tengah manusia. Ya, mungkin dia waktu baca kelewat, Bang, itu. Mungkin waktu baca itu kelewat ya. Iya. Kalau waktu Musa mempertanyakan kepada Allah, Keluaran pasal 3 ayat 12, 13, 14, nanti siapa namanya yang akan aku perkenalkan apabila Israel bertanya? Ya bilang aja aku adalah aku, kan begitu ya. Oh iya. Artinya ya, kenapa Allah nggak mau memberitahu, atau bukan tidak mau memberitahu ya, Allah tidak merasa perlu manusia tahu nama Allah gitu ya. Sifat-sifatnya ya macam-macam yang kemarin kita pernah bahas ya sama Alberta ya. Allah yang menyembuhkan, Rapa ya, Yehova Rapa, Allah Panji-Panji, Yehova Nisi, Yehova Salum ya.
seperti itu dan lain sebagainya. Itu kan nama-nama atau gelar-gelar ya Tuhan. Nah, karena Allah kita kan Allah yang cemburu kalau nanti namanya sama ya, atau ada yang menyaingi, makanya nggak perlu nama. Tapi karena Allah udah datang jadi manusia, makanya perlu nama, yaitu Yesus. Nah, jadi juru selamat itu ya Yesus, bukan tanpa nama. Atau dibilang juru selamat itu Allah. Oh, Allah yang mana? Karena semua menyebut Allah, ya, semua menyebut Allah, atau baik yang sifat materi, yang bersifat kasat mata, atau metafisika, atau non fisik juga disebut Allah bagi klaim-klaim tertentu ya. Nah, itu sebabnya sahabat Alperta perlu tahu bahwa juru selamat itu ya ada namanya. Siapa yang menyelamatkan? Yesus. Siapa yang menyelamatkan? Allah. Allah yang mana? Nah, ya, saya juga nggak akan mau jadi orang Kristen atau pengikut Yesus kalau nggak jelas identitas Allah yang datang itu menjadi sama dengan manusia. Saya kira Kang Alfa juga begitu ya, dan sahabat Petra. Jadi yang menyelamatkan harus ada namanya, yaitu Yesus. Seperti itu. Siapa yang menolong akan disebut namanya, ya kan? Siapa yang membantu kan disebut namanya. Siapa yang membebaskan kamu kan disebut namanya ya. Oh, si A, si B, si C, nah, seperti itu. Siapa yang memberikan kelepasan atau yang mengobati kamu atau yang membantu kamu menyeberangi, nah itu si A, si B, kan ada namanya. Ada. Setelah perkenalan. Nah, jadi yang dikatakan Kang Alfa, saya kira keliru kalau memang hanya disebut Allah yang menyelamatkan, ya. Manusia tidak bisa menyelamatkan, betul. Tapi kan dia ditunjuk, ditunjuk ya, disahkan. Pasal 6 Yohanes, pasal 6 ayat 27, dia ditunjuk yang khusus untuk menyelamatkan. Nah, itu mungkin lupa dengan ayat itu ya, atau itu kan apa? Kelewat. Iya, kelewat itu Bang. Waktu baca itu kelewat biasanya. Biasanya kelewat itu. Ya gitu ya. Ya wajar saja ya, sahabat Alpeta kalau baca Alkitab juga pasti ada lupanya ya, ada ininya gitu. Wajar aja ya. Iya Bang. Nah, ini udah jelas ya bahwa di antara kita, maksudnya bukan berarti, bisa jadi tadi Abang bilang dari orang Kristen tapi belum lahir baru, jadi KTP aja, dan mungkin dia memang dipakai iblis untuk menyamar sebagai nah, sesuai ayat lagi ya. Iya. Gitu ya Bang. Oke nih Bang. Nah, ya bisa saja ya. Bisa aja ya Bang ya gitu ya. Nah kan kalau kita baca di pasal yang sama di 1 Yohanes 2 itu, di bawahnya juga jelaskan ya. Siapakah pendusta itu? Pendusta itu ialah Antikristus. Antikristus itu siapa? Setiap orang yang menyangkal, yang tidak mengakui, yang menolak bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu Antikristus. Siapa? Ya itu yang masuk kategori itu ya Bang. Kalau di dalam Injil Yohanes, penulis yang sama bapak segala pendusta gitu. Nah kan, ya itu makanya gitu. Jadi kalau ada orang tukang bohong Bang, Bang, kalau ada orang tukang bohong, suka dusta, jangan-jangan itu dia antikris. Iya, pasti ya. Pasti ya. Karena Tuhan Yesus kan kebenaran, tidak ada dusta, tidak ada kebohongan ya, kebenaran. Iya. Yohanes 17 ayat 17, Tuhan Yesus kebenaran, Sang Firman, gitu ya. Nggak mungkin Sang Firman itu dusta, bohong, atau ambigu, nggak mungkin. Pasti kebenaran. Iya, tidak. Itu ya kata Alkitab kan begitu ya, kenapa ya? Atau sahabat Alpetra. Iya, betul sekali. Nah, ini sebelum lupa nih, buat sahabat Alpetra yang penasaran bagaimana Allah ya dibahas oleh Bapak Pendeta Antoni, juga oleh Bang Heri beberapa minggu lalu ya Bang, kita membahas siapa Allah di mana. Buat yang belum nonton dulu, dan yang belum subscribe, betul. Nah subscribe dulu, juga bagikan channel kita ini supaya banyak orang mendapat wawasan
dalam kekristenan yang benar dan imannya semakin kuat. Nah, oke Bang, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih Bang. Nah, baik di 1 Yohanes maupun di Matius tadi ya Bang ya. Tadi kan udah dibilang bahwa itu akan ada gitu, penyesat atau nabi palsu atau mesias palsu atau antikris. Bagaimana kita sebagai orang Kristen menghadapi atau menangani hal itu Bang? Baik, Kang Alfa, ini yang paling penting poinnya ya, mengantisipasi atau menampik ya serangan itu atau munculnya bisa tiba-tiba kan viral ya di tengah-tengah kita, sehingga kita mengalami sesuatu yang merasa berbeda dengan yang kita terima dari Alkitab. Iya, betul. Tentu Paulus pernah bilang jauhkan ya kepada anak didik rohaninya, jauhkanlah ajaran-ajaran sesat, yaitu Timotius ya. Kepada Titus juga anak didik rohaninya, jauhkan ajaran-ajaran sesat ya, seperti itu. Ya kalau kita cukup menguasai Alkitab ya, atau teologi dengan benar, kita klarifikasi ya. Tapi kalau memang tidak respon dengan baik ya, kita tinggalkan aja ya. Kata Tuhan Yesus kan, kebaskan, tinggalkan ya. Karena manusia kan punya kemauan untuk bertahan, ada juga kemauan untuk melawan ya. Kebebasannya begitu. Nah, tapi kita nikmati apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dengan respon jauhkan ya, jauhkan. Kalau ada kemampuan untuk mengklarifikasi, berikan keterangan yang benar ya, bahwa jauh sebelumnya Yesus sudah pernah mengatakan dalam khotbah tentang akhir zaman di pasal 24 ayat 24 sampai 25 tadi yang kita bacakan bersama, hati-hati nabi palsu, ajaran palsu atau mesias palsu ya, terlihat dengan tanda-tanda yang mengklaim bahwa dia adalah yang diurapi, dia adalah Roh Kudus ya, yang lainnya nggak punya Roh Kudus atau ucapan-ucapan yang mungkin kita merasa ini tidak sesuai dengan Alkitab, berikan kewaspadaan ya. Lalu mempelajari ya, kalau perlu membandingkan. Kalau sahabat Aperta terganggu, bisa bertanya ke pendetanya atau membaca kembali Alkitab. Artinya Alkitab tidak mungkin menggelisahkan kita. Roh Kudus yang kita pernah hadirkan dan selalu tinggal di hati kita untuk menerangi, menginsafkan, mengcover ya, mengcover, termasuk sahabat Albert tadi, Kang Alpa dan saya, siapapun yang mendengar, di cover, dilindungi ya, supaya tidak jatuh ke dalam kesesatan. Seperti itu Kang Alpa dan sahabat Albert. Ya. Nah baiklah, jadi sahabat Alpetra ya, sudah jelas tadi cara mengkanter ya, mengantisipasi atau juga mungkin menampik ya. Menampik kan bisa merespon dengan mengklarifikasi, oh ini loh seperti yang dimaksudkan ini, atau membandingkan seperti itu, tapi bukan terjerat ya. Iya, harus hati-hati itu, karena iblis itu pendusta ya, rajanya pendusta. Jadi hati-hati, dia bisa melakukan berbagai macam manipulasi melalui apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dikatakannya. Hati-hati. Tadi sudah Abang jelaskan sih. Ini juga dusta ya, Kang Alfa ya, namanya juga pendusta. Dia bisa berbohong, oh selamat nggak hanya oleh Tuhan Yesus. Nah, itu kan berarti yang disebut tadi pendusta ya, seperti itu. Iya, makanya hati-hati ya Bang kalau untuk itu ya. Dan kata Pak Yan sih, lihat dari buah-buahnya aja lah. Kalau buah-buahnya buah kebenaran, nah itu
Tuh, tadi yang abang Terlihat bilang. ya. Betul. Iya. Kalau buahnya busuk, wah berarti bahaya itu. Tapi juga hati-hati karena buah yang kelihatannya bagus di luar dalamnya ada ulatnya karena iblis pandai Iya. menyamar. Oke, Bang. Rupanya mungkin sesingkat ini saja dulu ya penjelasan kita dan Iya. Sahabat Petra, mohon maaf ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih. Oke. Doakannya Salam Oke, Pak. Maranatha. Terima kasih Bang. Salam Maranatha. Terima kasih Kang Alfa, terima kasih sahabat Apeta. Tuhan Yesus memberkati, sehat terus, sayangi keluarga dan Jaga kesehatan. jaga kesehatan. Iya. Shalom. Halo. Buah kaktus, buahnya pilus, biar mulus pinjam 100.